Hai teman-teman. Hai Pak. Apa kabarnya? Baik. Luar biasa, dasar, yes, yes, yes. Oh iya, ini hari apa ya? Hari Minggu, Pak. Iya teman-teman, ini adalah hari Minggu. Ayo kita sapa teman-teman kita. 1, 2, 3, ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita merayakan pesta olop-olop teman. Pesta olop-olop itu pesta sukacita. Karena apa kita sukacita? Karena firman Tuhan sudah sampai di tanah Simalungun selama 117 tahun. Firman Tuhan itu ditanam di Pematang Raya, buahnya ada di Bengkulu, ada di Siantar, Jakarta, Batam, Pekanbaru, dan di mana-mana. Kita beruntung punya Tuhan Yesus. Teman-teman, ini kan olok-olok, kita harus sukacita ya. Oke? Oke, mari kita sapa teman-teman kita ya. Selamat olok-olok, dua-dua ya. Selamat olok-olok teman. Nah, teman-teman yang di rumah, mari kita ucapkan selamat olok dengan suara yang kuat ya. Suara yang kuat dan suara yang semangat, oke? Dua-dua ya. Selamat olok-olok teman. Hai adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita beribadah, mari kita persiapkan Alkitabnya. Mari kita persiapkan persembahannya. Ajak mama, papa semuanya. Selamat beribadah. Kita akan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan itu baik.
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, atas semua penyertaan-Mu bagi kami semua. Oh Tuhan Yesus, ajarilah kami agar tetap memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Titah yang ke-8. Jangan mencuri. Dalam bahasa Simalungun, ulang ho manako. Adik-adik sekolah minggunya belum semangat nih. Sekarang kita sama-sama menghafal ya. Titah yang ke-8. Jangan mencuri. Dalam bahasa Simalungun, ulang ho manako. Artinya, buat adik-adik, tidak boleh mencuri barang yang tidak punya kita. Dan tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Adik-adik, marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Oke adik-adik kami semua, saat ini kita akan mau menghafalkan ayat hafalan kita. Tapi sebelumnya, kembali kita puji Tuhan, kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari boleh bertepuk tangan ya di rumah. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan
hafalan buat kita hari ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik semua, sekarang kita hafal ya. Kakak hitung, 1, 2, ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita hafal ya. Oke, adik-adik semua, jangan lupa menghafal untuk minggu depan. Ya, adik-adik kakak di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Kasih Kasih. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama dan bersuka cita memuji Engkau.
Ya Tuhan, saatnya bagi kami mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajari kami lewat Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami semakin mengerti dan dikuatkan melakukannya. Hadirlah ya Roh Kudus, ajari kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, di minggu Olop-olop atau ulang tahun tibanya Injil di tanah Simalungun. Baik, kita baca dari kitab Roma, Bindu atau pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin, demikian firman Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik semua, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Di sini kakak datang dan menyampaikan firman Tuhan sebagai pesan bagi kita di bulan-bulan Olop-olop. Di bulan di mana kita memperingati tibanya Injil melawat tanah Simalungun dan menjadikan kita warga Simalungun mengenal kebenaran dan bahkan lewat lawatan firman Tuhan dimungkinkan bahkan dibangkitkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran tersebut. Kebenaran yang disampaikan atau yang kita terima dengan diingatkan pada hari ini adalah hidup saling mengasihi. Atau judulnya di sini disebutkan hidup dalam kasih. Wah, adik-adik sekalian, senang ya kalau disayang mama, disayang bapak. Senang ya? Atau senang kira-kira kalau mendapatkan hadiah sebagai oleh-oleh tanda kasih dari orang tua, dari teman, dari guru, dan dari siapapun, ya kan? Nah, ketika kita merasakan kesenangan itu dengan berbagi, atau ketika kesenangan itu kita terima dari orang yang cinta atau baik kepada kita, tentu itu adalah merupakan wujud kasih, ya kan? Bahwa benar ada kasih, dan itu semua datang dari Tuhan atau berasal dari kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah ajarkan, yang Tuhan sudah wariskan bagi semua orang tentunya, dan khusus bagi adik-adik semua, bagi anak-anak sekolah minggu. Kakak di sini tentu tidak mau menyebutkan secara detail apa itu kasih. Yang penting ketika mama menyapa, bapak juga yang merangkul, atau orang tua memberi sesuatu, itu sudah merupakan wujud kasih. Ya kan? Itu adalah tanda kasih. Atau ketika kita berbuat baik kepada teman, ya, mengajak teman-temannya supaya melakukan yang benar. Dan ketika punya sesuatu, kita kasih ini sebagai wujud kebaikan. Itu pun merupakan kasih.
Tentu adik-adik sekalian, kakak di sini merasakan kebaikan adik-adik dan bisa melihat bahwa adik-adik semua ini baik-baik, ya kan? Nah, sekarang dari mana kita mendapatkan kebaikan itu? Itu dulu. Kebaikan yang menjadi penampakan dari kasih yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ya kan? Tuhan melawat dan mengajari kita lewat firman. Tuhan mengajari adik-adik semua lewat firman Tuhan. Lewat renungan-renungan, pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah sediakan lewat guru, lewat orang tua, melalui pengajaran di sekolah, dan juga dalam nasihat-nasihat yang kita alami, yang kita terima karena Tuhan yang memberi. Adik-adik sekalian, tentu hal itu yang kita peringati sekarang. Pesta Ulu-Pulu. Pesta peringatan sampainya Injil di tanah Simalungun. Pesta peringatan akan firman Tuhan yang terus-menerus diwartakan dan sampai kepada kita hingga sekarang. Tentu adik-adik pernah dengar yang namanya Pendeta Augustus. Dialah misionaris pertama yang tinggal di Simalungun dan menjadi duta Kristus, menyampaikan firman, mengabarkan kebenaran, mengajari warga dan masyarakat Simalungun tentang kebenaran yang membuat orang Simalungun bisa hidup dalam kasih. Wah, itu dia ya kan? Jadi nanti ketika lihat gambar ini, ingatlah bahwa Augustus pernah di Simalungun dan menjadi pembawa kabar baik, yaitu firman Tuhan yang mengajari kita untuk saling mengasihi. Nah, tentu sudah banyak cerita dan berita tentang firman Tuhan yang dia wariskan dulu dan sekarang menjadi sebuah pegangan hidup bagi kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan di tengah-tengah perjuangan Injil yang sudah sampai itu, Tuhan juga memakai pendeta Jaulung Wismar Saragi. Dia adalah orang Simalungun bermarga Saragi yang dipakai oleh Tuhan menjadi pendeta dan pekabar Injil yang membuat firman Tuhan itu dalam bahasa Simalungun sehingga dimengerti oleh seluruh orang yang tinggal di Simalungun. Dengan bahasa Simalungun, firman Tuhan itu boleh sampai ke pelosok-pelosok tanah Simalungun. Dimanapun orang Simalungun berada bisa mengerti, karena firman Tuhan bisa didengar atau dibaca dalam bahasanya sendiri. Apa yang mau kita sebutkan di sana adik-adik sekalian? Bahwa Tuhan telah melawat Simalungun dengan keadaan Simalungun itu sendiri, dengan bahasa Simalungun itu sendiri, sehingga orang Simalungun yang hanya mengerti bahasa Simalungun bisa memahami firman Tuhan, maksud Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hidup dalam kasih yang Tuhan mau dilakukan oleh orang-orang Simalungun. Sekarang adik-adik sekalian, kita memperingatinya. Kita bersukacita dalam firman Tuhan itu. Kita sangat bersyukur tibanya Injil itu, firman Tuhan itu telah kita rasakan hingga kini dan akan menjadi pegangan bagi kita sekarang, khusus adik-adik dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam perjuangan, dalam belajar walaupun masih daring, dalam pergaulan walaupun sering harus jaga jarak karena pandemi COVID ini. Tapi di tengah-tengah semua perjalanan hidup kita itu, baik belajar, baik bermain dan bergaul, kita diterangi oleh firman Tuhan.
Dan firman Tuhan itu nampak dalam sebuah aksi yang saling mengasihi. Siapapun bisa mengasihi. Pendeta Augustinus bukan hanya karena Tuhan telah memilih dia, tapi juga karena firman Tuhan yang hidup dalam dirinya membuat dia mengasihi warga Simalungun, masyarakat Simalungun. Demikian juga Pendeta Jaulung Wismar yang harus meninggalkan jabatannya yang sudah membuat dia punya nilai ekonomi yang cukup tinggi, pendapatan yang banyak, tapi dia memilih menjadi pendeta. Dia korbankan pendapatan yang besar demi melakukan kebaikan, kasih yang dia rasakan dari Tuhan, hidup dalam dirinya, mengajari orang-orang di desa, di tanah Simalungun akan firman Tuhan yang merupakan pedoman hidup, yang merupakan pegangan hidup, yang merupakan pengajaran yang baik, sehingga masyarakat Simalungun benar-benar merasakan terang ilahi dan merasakan kasih Allah yang membuat Simalungun menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, semangatlah adik-adikku sekalian untuk berjuang tegar di tengah-tengah kondisi sesulit apapun. Tuhan sedang pakai adik-adik semua untuk menjadi terang lewat kasih sayang yang bisa diperlihatkan terhadap orang tua, ya kan, terhadap sesama, dalam semua keadaan hidup bisa melakukan kebenaran, kebaikan, sehingga kasih itu benar-benar ada. Siapakah yang akan kita kasihi? Siapa saja yang harus dikasihi? Ternyata di sini disebutkan, kalau disebut saling mengasihi atau hidup dalam kasih, berarti setiap orang yang ada di sekitar kita harus kita kasihi. Bahwa perbuatan baik itu harus kita tujukan bagi semua orang. Tentu kita punya prioritas. Sayangilah bapak, ibu, saudara, abang, kakak, atau adik. Dan kemudian teman. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang jauh pun bisa kita kasih dengan cara apa? Mendoakannya. Dan ketika kita melakukan kasih itu, ketika kita mau melakukan perbuatan baik itu, ingat ya, hatinya harus sungguh-sungguh, harus tulus, harus ikhlas. Janganlah pula melakukan sesuatu yang baik supaya ya dikatakan menjadi orang baik. Itu pura-pura. Janganlah pula ketika kita melakukan sesuatu di rumah supaya mama ingin lihat, wah ini anakku ini baik kali. Oh, memang tanpa kita, ya gitulah, ya, seolah-olah melakukan kebaikan supaya dilihat begitu. Wah, kita melakukan kebaikan itu adik-adik karena kita sudah menjadi orang baik. Kita mengasihi karena di dalam diri kita hidup kasih, yaitu kasih Tuhan. Kita juga menolong orang karena kekuatan untuk menolong itu sudah kau miliki. Sudah adik-adik miliki semua. Jadi adik-adik sekalian, kakak di sini senang karena ternyata adik-adik anak sekolah minggu GKPS, anak nama Jenges, anak yang selalu peduli, terbuka untuk melakukan kasih yang sudah ada dalam dirinya. Kalaupun kadang-kadang kasihmu itu tidak bisa diterima oleh orang lain, atau seolah-olah kasih itu sia-sia, katanya, tapi jangan pernah menyesal melakukan kasih.
selalulah semangat. Wah, dengan penuh tenaga, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, lakukanlah kebaikan itu. Sekarang, nanti, dan sampai kapanpun. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Terhadap orang tua, terhadap teman, dan terhadap semua. Dimanapun kita berada. Karena kasih itu adalah hidup kita. Menyayangi itu adalah ciri khas pengikut Kristus. Dan kasih itu adalah buah dari firman Tuhan yang sudah sampai dan menjadi milik kita dalam hidup yang mau melakukan yang baik. Adik-adik sekalian, kakak sangat senang dan bahagia karena boleh melakukan yang baik, mengatakan kebenaran, dan mengajarkan kasih kepada adik-adik sekalian. Dan kakak percaya apa yang kakak sampaikan ini akan membawa adik-adik semua untuk lebih semangat lagi dalam melakukan kebaikan, menunjukkan cinta kasih dengan sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas kepada semua orang. Tuhan berkati adik-adik. Salam olop-olop. GKPS maju terus. Anak sekolah Minggu Nama Jenges, bertumbuhlah menjadi duta Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu telah sampai di tanah Simalungun. Dan firman-Mu yang dulu telah menyebar di tanah Simalungun lewat pemberitaan yang dibawakan oleh Opung Pandita Augustais serta Opung Pandita Jaulung Wismar sebagai pendeta pertama dari tanah Simalungun telah menjadi firman yang tidak pernah berhenti untuk dikabarkan di tengah-tengah kehidupan hingga sekarang. Kini Tuhan, firman itu telah menjadi pegangan bagi kami, khusus anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Ya Tuhan, kami bahagia boleh menjadi pemilik firman, dan oleh firman-Mu kami telah bertumbuh dalam kasih. Sekarang Tuhan, kami akan menjadi orang yang melakukan kasih dengan berbagai macam kebaikan dalam kebajikan di tengah-tengah kehidupan. Mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak, abang, dan adik-adik kami, serta mengasihi teman-teman. Ya Tuhan, sertai dan kuatkan kami melakukannya, agar cinta kasih yang boleh kami tunjukkan dan perlihatkan benar-benar sebagai wujud kasih Tuhan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Tole den timur landen das evangelium. Segeralah beritakanlah Injil ke timur landen, tanah timur. Inilah yang menjadi seruan dan panggilan seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Augustais untuk menyampaikan kabar baik di tanah Simalungun. Pada tanggal 1 September 1903, Pendeta Augustais bersama temannya berangkat dari Tiga Ras, Siambaton, Rajanihuta, Dolok Saribu, Bangun Pane, dan bermalam di Bahbulawan Pane. Kemudian tanggal 2 September 1903, Pendeta Augustais tiba di Pematang Raya
Dan inilah merupakan mulanya Injil masuk ke dalam tanah Simalungun. Luar biasa perjuangan Pendeta Gusteis di tanah Simalungun. Penuh tantangan, penuh rintangan, tapi Tuhan tetap memberkati Pendeta Agusteis menyampaikan kabar baik kepada orang-orang Simalungun yang belum mengenal Kristus. Kabar baiknya buat adik-adik sekolah minggu, biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan sahabat kita, dan kita menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Selamat olok-olok. Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu GKPS naringgas marsikolah minggu riap memuji pasangap konham pitaham do pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan matur sahon golukin goranmu mahu puji tong-tong sai pasir sir mahanami gabena toruh maruhur janana marhabiaran bani nai bata na tong-tong si balo si boda ibagas biak nama dear asilam bintar barita Kurani Kristusin aku anak sekolah minggu GKPS selalu rajin sekolah minggu bersekutu memuji Engkau hanya Kau layak ditinggikan Yesus Tuhanku kasih dan setiamu yang menuntun hidupku Kau ku puji ku sembah Tuhan oh persiapkanlah kami jadi orang rendah hati serta takut akan Tuhan sama hidupku serta taat pada ajaran juga berperilaku baik
agar Kristus dimasyurkan dan dimuliakan. Aku takut Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia meraihku. El Shaddai, El Shaddai,
bagi kita semua adik-adik. Bahkan di olop-olop ini kita beruntung punya Tuhan Yesus. Firman sudah ditaburkan berumur 117 tahun. Injil sampai di Simalungun. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi bahasa cinta. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hari, ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang telah melawat kami di tanah Simalungun, dan bersama dengan lawatan-Mu oleh firman-Mu telah menyebar luas hingga ke tempat kami tinggal sekarang. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu sehingga kami sekarang boleh melihat hal-hal yang baik dan kami boleh melakukan kebaikan itu lewat tangan kami, lewat kaki kami, melalui mulut kami, dan juga melalui hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, sertai, kuatkan,
dan berkati kami melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tuhan, kami memohon agar seluruh anak sekolah minggu GKPS tetap bersuka cita di tengah-tengah pandemi coronavirus disease 19 ini. Sehingga walaupun harus belajar dengan jaringan yang sering menyita waktu, pikiran, dan perasaan, biarlah Tuhan kami semua tetap kuat, semangat, dan setia mengikutinya. Tuhan Yesus, kami percaya lewat semua proses ini, kami anak-anak sekolah minggu akan dibentuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kreatif, dan anak-anak yang sungguh berjuang demi masa depan. Kami berdoa Tuhan agar orang tua dari anak-anak sekolah minggu GKPS boleh juga bahagia dan penuh sukacita, tidak hanya untuk melihat anak-anaknya baik, tapi juga karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang boleh merasakan lawatan firman-Mu untuk melakukan yang baik dan menjalani kehidupan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, juga memberkati keluarga. Berkatilah guru sekolah minggu kami yang selalu setia mengajari, mendampingi, dan selalu juga mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah kami serta gugus tugas untuk penanganannya sedang bergumul. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh orang-orang yang menangani coronavirus ini, sehingga mereka tetap kuat, sehat, khusus para dokter, perawat medis yang berada di depan untuk menanganinya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar masa depan dan cita-cita anak sekolah minggu di tengah-tengah kehidupannya Tuhan ridhoi, Tuhan berkati, dan ajarlah anak-anak sekolah minggu sehingga boleh mereka Tuhan dengan setia melakukan baik belajar, bermain, bergaul, dan membantu orang tua sekalipun. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh masa depan mereka, dan kami mohon Tuhan berkati dalam setiap cita-citanya, sehingga dengan sungguh-sungguh boleh menjadi karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua keadaan di negara kami ini. Kiranya Engkau Tuhan berkati pemerintah dari pusat hingga daerah, sehingga dalam pemerintahan mereka banyak hal yang baik yang mereka lakukan demi kesejahteraan warga negara ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh para menteri serta pembantunya, berkati juga gubernur kami dan juga para pembantunya, berkati juga bupati, wali kota, dan seluruh perangkat pemerintahan hingga ke pelosok bumi ini. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, GKPS ini, sehingga tetap menjadi gereja yang bertumbuh menuju kehendak-Mu. Berkati para pelayan dan juga seluruh warga GKPS. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa agar negara kami aman, gereja kami juga tenang. Tolong Bapa, hadirlah di tengah-tengah negara kami, hadirlah juga di tengah-tengah gereja kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon atas seluruh kesalahan dan kekurangan kami, agar Tuhan ampuni. Mohon Tuhan agar kami boleh dan layak memuji menyembah Tuhan dalam kasih dan setia-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi
bawalah persembahan. Tapi sebelumnya kita angkat dulu tangannya tinggi-tinggi dan persembahannya dan ucapkan Huberedon, Hubani Harajau Minai Bata. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah sumber berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah memberkati hidup kami, hidup orang tua kami, dan dengan sukacita sekarang kami mempersembahkan persembahan kami sebagai syukur kami bagimu, lewat persembahan yang telah kami kumpulkan. Ya Tuhan, terima dan berkatilah persembahan kami ini, sehingga menjadi dukungan dan kekuatan bagi gerejamu, meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga semua orang, semua pelayan Tuhan yang telah dan akan mengelolanya, sehingga dengan takut kepada Tuhan, pengelolaannya boleh berjalan baik. Dan berkati juga kami Tuhan, serta orang tua kami yang telah memberangkatkan kami, mempersembahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa melalui doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhurnami, ase torangganup, sing boy dalanon nami, sanlaka na torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Salam olop-olop. Tuhan memberkati. Baik adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan memasuki kegiatan kreativitas kita. Hari ini kita akan membuat buah roh, supaya adik-adik
mudah untuk menghafalnya, kita buat buah roh itu tampilannya menarik, gampang dan enak dilihat. Terus kita bisa letakkan di kamar kita, di meja belajar kita, sehingga kita lebih mudah menghafalnya. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas jeruk, boleh warna-warni ya, dipilih warnanya. Kemudian gunting dan stapler. Kita gunting kertas jeruk tadi, bentuknya bisa beragam, mau yang bulat boleh, mau yang berbentuk hati juga boleh. Atau kalau adik-adik dan kakak sekolah minggu pengen berkreasi digabungkan seperti ini, boleh. Jadi tidak dibatasi. Tetapi hari ini saya akan membuatnya dengan dua macam bentuk, yaitu bulat dan gambar hati. Apabila kita sudah dapat bentuknya seperti ini, kita akan letakkan di atas meja. Kita lihat, dan setelah itu ada kertas kecil juga yang kita gunting. Kalau mau sewarna boleh, mau berbeda warna juga boleh. Jadi seperti ini contohnya, kertasnya warna pink, hiasannya mau biru atau mau pink juga, atau warna yang lain seperti warna ungu boleh. Jadi itu tergantung selera kita. Jadi kita tempelkanlah gambar hati yang kecil di bulatan ini. Kita susun dulu, baru kalau mau kita rekatkan boleh menggunakan stapler atau menggunakan lem. Kita tempel sedemikian, kita susun sampai dia menjadi 9 buah roh ya, 9. Jadi kalau kita susun seperti tadi, untuk yang bentuknya bulat, ini dia. Dan supaya dia menarik, kita gantung di kamar atau di meja belajar kita bisa buat pitanya sebagai gantungannya. Panjangnya ini bebas, warnanya juga bebas. Kalau yang mau agak pendek, dia seperti ini, ada warna hijau. Terus kalau yang satu lagi yang bentuknya hati, seperti ini. Setelah kita tempel hatinya, kita buatlah tulisannya buah roh. Buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9 rasa. Ingat kan adik-adik? Kasih, sukacita, itu tuliskan di kertas yang kecil-kecil ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Dihafal ya adik-adik. Kalau udah menarik begini nggak hafal juga, gimana lagi caranya? Tentunya dengan tampilan yang menarik, memudahkan adik-adik sekalian untuk menghafalnya. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Selamat Olo Polo. Horas, horas, horas.